Betul. Saya itu pernah punya cita-cita, saya tidak ceritakan berapa camat pelanggan. Kepingin jadi camat pelanggan. Ketika saya ditawari Pak Yanto saat itu, malam hari dipanggil Ibu Dokter dan Ibu Ika dan saya, Mas, saya tak dengar camat pelosok. Pak, menurut saya Pak, padahal Pak akan bilang kepingin camat pelanggan. Yang saya Longsor itu kecamatan gede, koordinator, kecamatan Kawagan, mesti camat senior. Lalu saya pikir, perlu pelanggan. Apa alasan pelanggan? Enten tantangan Pak bisa di sana. Apa tantangan sampai? Saya kemudian mengubah image masyarakat Jombang dari pelanggan itu semakin muslim dan mendendengkan. Dan sampai butuh tantangan, pelosok itu tantangan. Apa itu Pak? Pasir. Itu tambah benar ya. Pasir. Karena saya dikasih tantangan saya mau. Aku dari pejabat karena tantangan di sana mau. Itu prinsip. Kalau itu orang idealis. Kalau saya ditantang, saya siap melaksanakan di pelosok. Artinya bukan like and dislike. Kalau jadi bupati bukan itu. Tapi ada tugas, ada misi. Saya mau. Itu. Oke Pak, kalau begitu saya siap di pelosok. Apa? Pasir alhamdulillah. Saya sentuh 1 tahun. Dulu itu kalau orang datang, artinya apa itu? Aparat datang ngoprak pasir, hukumnya tabu ya? Tabu urusan ekonomi, rakyat kecil dan sebagainya. Tapi saat ini coba 1 tahun saya sampai dengan sekarang, uang yang nabang pasir, hukumnya apa saat ini? Tabu. Mungkin apa gitu? Wah legal, 180 derajat. Ini luar biasa, 180 derajat. Orang datang mengoperasi pasir hukum tabu, tapi kesannya orang datang mau menambang pasir di hukum tabu, harus izin kalau masyarakat. Ada perubahan nilai yang sangat bagus. Nah saat itu saya kepengen ubah pelanggan itu di image masyarakat Jombang itu menjadi baik. Kemudian apa sekarang tidak baik? Maksudnya itu tidak dikatakan itu wilayah kering dan sebagainya. Orang dan berkunjung ke sana mau saya branding. Dan tak dicoba diceritani Pak Camat, Bapak Pulau Beijing bulan ngaji itu badai terus mengakan apa kebijakan UMKM. Ini yang salah. Satu ini dari ini coba kami lakukan. Jadi kami di pemerintah daerah terkadang kami itu menghadirkan undang narasumber yang dari provinsi, yang dari pusat. Itu kenapa? Yang pertama memang kita berharap bahwasanya apa yang disampaikan itu langsung dari sumbernya. Itu pertama. Terus yang kedua, bukan hanya kita itu mencari sumber hanya pada saat dia jadi narasumber saja. Ini hanya untuk pancingan saja, sehingga kalau suatu saat ada suatu hal yang istilahnya butuh dari informasi, terus butuh koneksi dan lain sebagainya, ya ke depan dengan beliau-beliaunya itu jadi narasumber, akhirnya kita punya koneksi. Nah maka dari itu dengan tidak mengurangi rasa hormat, meskipun narasumber kayak Pak Asisten harusnya itu 45 jam, ya karena ada suatu hal yang semacam ini akhirnya jadi berapa menit dari itu. Tapi tidak kembali soal, sehingga nanti kalau semua ada suatu hal, jadinya kita langsung bisa koordinasi dengan beliaunya. Karena memang di kabupaten yang kami lakukan seperti itu, betul ya? Sepakat ya? Sehingga itu jadi narasumber kok dilut, ya memang karena kondisi juga, betul ya? Kami ngomong sinergitas, ini ada hubungannya dengan kepemimpinan juga. Karena pada hakikatnya sinergitas itu bagaimana seni jenengan itu bagaimana caranya jenengan bisa bekerja sama, bagaimana jenengan bisa koordinasi dengan semua pihak, bagaimana caranya jenengan bisa mencapai tujuan khususnya pembangunan yang ada di desa. Karena saja ada info bahwasanya banyak kepala desa itu sinyalai dengan BPD, tapi ada beberapa BPD yang belum muncul juga. Tapi sebaliknya ada juga BPD sinyalai ya, tapi kepala desa J mentang-mentang juga. Ini kondisional setiap desa masing-masing. Dan saya yakin kepala desa dan ketua BPD ini punya seni masing-masing. Karena terus terang saja kita
Saya bilang musdes, jadi saya di musdesnya saja lah. Ya, ya Bapak Ibu, sedikit mungkin yang bisa saya sampaikan terkait musyawarah desa. Musyawarah desa Bapak Ibu melaksanakan, pasti melaksanakan. Nah, kira-kira musyawarah desanya bagaimana Pak? Siapa yang mimpin Pak? Yang mimpin BPD setuju? Semua se-Kecamatan Mandar semua BPD yang mimpin? Setuju. Nah, terus Pak Kadesnya di mana Pak? Pak Kades, Bu Kades di mana? Kalau jenengan pas mimpin, ada yang di warung kopi musa atau Pak Kadesnya hadir atau betul nih? Ini adalah pelakunya Pak. Pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat. Ini teorinya begini. Tanpa satu unsur berarti tidak bisa dianggap musdes. Ya. Berarti keputusan jenengan yang sudah disepakati dalam musyawarah desa bisa dipertanyakan keabsahannya. Unsur masyarakat. Nah, ini unsur masyarakat itu sebenarnya ada banyak. Ya, di aturan juga sudah ada, tapi kami melihat secara garis besar bahwasanya yang musdes yang dominan adalah yang pertama diundang adalah RT RW, benar tidak Pak? RT RW yang dulu ya dikumpulkan semuanya. Nah, RT RW itu hanya satu Pak, ada di sini. Unsur masyarakat lain yang meliputi perwakilan kewilayahan yang notabene masih banyak hal yang lain. Ya, masih banyak hal yang lain. Ini hanya sebagai membuka gambaran yang ada di aturan. Perencanaan pembangunan desa, perencanaan pembangunan itu kita tidak lepas dari undang-undang perencanaan nasional. Seluruh kerangka undang-undang itu berada di Undang-Undang 25 tentang perencanaan nasional. Jadi kenapa kita harus istilahnya mengikuti bahwa saat ini kita ada program A, program B, koperasi desa, tanah pangan 20% diarahkan ke BUMDes dan sebagainya, karena kerangka di atasnya itu adalah berbicara tentang hal tersebut. Kita kalau ingat tahun 90-an atau di era Orde Baru ada yang namanya GBHN, garis besar haluan negara, di mana seluruh perencanaan itu top down posisinya. Top down artinya apa yang dibuat oleh pemerintah pusat pasti linear di pemerintah daerah maupun sampai pada pemerintah desa. Ini yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Tetapi saat ini di era reformasi kita sekarang dengan mekanisme yang beberapa hal di desa punya kewenangan sendiri, di kabupaten punya kewenangan sendiri, di pemerintah pusat kewenangan sendiri, kita berbicaranya per kewenangan tadi. Jadi kewenangannya pemerintah desa apa? Pemerintah pusat minati posisinya. Oh, ternyata pemerintah desa posisinya seperti ini yang harus dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangan masing-masing. Koridor perencanaan yang secara utuh ini memang harus satu frame. Kalau kita tidak dengan satu frame perencanaan mulai dari pusat sampai pada pemerintah desa yang terjadi overlapping. Pemerintah pusat jalan ke kanan, pemerintah desanya nyarong didik, pemerintah daerahnya rotok kiri didik, itu akhirnya nggak sejalan. Jadinya yang menjadi bingung siapa? Yang menjadi bingung adalah masyarakat. Permendag PP 43, ada Permendagri 20, ada Permendagri 73, ada Pergub terkait dengan tata cara pengadaan barang dan jasa. Ini 5 di antara banyaknya aturan yang mengatur terkait dengan keuangan desa. Di verifikasi Pak Sekretaris Desa, kenapa bendara tidak tanda tangan? Dan itu masalah Pak Sekdes ini teman-teman tanda tangan Pak. Pun cakep, nanti sak lurai kalau Sekdes kalau bendaranya nggak cocok. Ada Pak, ada. Makanya saya bilang bahwa
satu kesatuan, satu kesatuan. Masing-masing